عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Kita semua dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dan bersama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Alangkah indahnya alunan takbir, tahlil dan tahmid yang terus bergema dan berkumandang di pagi ini. Ungkapan-ungkapan pengagungan kepada Ilahi Rabbi membahana di seluruh pelosok negeri, langsung menyusup masuk ke dalam relung-relung hati. Melalui takbir kita kembali menyadari bahwa segala kebesaran dan keagungan hanyalah milik Allah semata. Melalui tahlil kita segarkan kembali komitmen untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Melalui tahmid kita ungkapkan segala kesyukuran atas limpahan nikmat yang tak terkira sepanjang masa. Masyarakat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan hadir sebagai wujud karunia dan kasih sayang Allah kepada umat manusia. Melalui ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah taala ingin mengantarkan kita menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 disebutkan ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai melalui ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allakum yarshudun. Agar menjadi orang yang bertakwa, agar menjadi orang-orang yang bersyukur, agar menjadi orang yang cerdas. Di hari ini kita merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan, dan di saat ini pula kita perlu bercermin
dan mengevaluasi diri. Apa yang telah berubah dari kita antara sebelum datangnya dan setelah perginya bulan Ramadan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Sejak awal Ramadan kita selalu diingatkan dengan ayat tentang kewajiban puasa yang bertujuan membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa dan mengapa kita harus menumbuhkan rasa itu di dalam hati kita? Takwa adalah puncak ibadah hati dan menjadi sumber lahirnya berbagai akhlak mulia. Takwa meliputi rasa takut kepada Allah, keyakinan kepada hari akhirat, keimanan kepada hal-hal yang gaib yang melahirkan disiplin dalam ibadah, tanggung jawab dalam tugas, totalitas dalam aktivitas, semangat untuk berbagi kepada sesama, serta berhati-hati dalam menjalani hidup agar tidak terlalu jatuh dalam dosa. Rasa takwa adalah bekal menjalani hidup sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk, dan gawilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan pentingnya takwa dalam kehidupan seorang muslim. Hidup tanpa takwa adalah hidup yang kosong, hampa, tidak memiliki makna dan arti. Setinggi apapun jabatan sosial, sebanyak apapun harta kekayaan kita, seluas apapun pengaruh dan kekuasaan kita, tanpa rasa takwa, semua hanya menambah derita hidup, membuat hati keruh dan menjadikan pikiran kusut. Namun ketika ada ketakwaan, maka semua potensi yang ada akan membawa kebaikan dan keberkahan. Kita sangat merindukan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memiliki kepala daerah yang bertakwa, memiliki pejabat-pejabat dan anggota dewan yang bertakwa, memiliki ASN yang bertakwa, TNI dan Polri yang bertakwa, memiliki pengusaha dan orang-orang kaya yang bertakwa, dan mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Dengan menyebarkan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat, maka pasti akan hadir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur dalam keridhaan Allah yang Maha Pengampun, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tujuan kedua yang ingin dicapai melalui ibadah puasa adalah la'allakum tashkurun, agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa pedihnya haus dan lapar. Satu gelas air di saat berbuka puasa menjadi sebuah kenikmatan tiada tara. Ketika berpuasa, kita lebih bisa menghargai nikmat dari Allah. Kita lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita dapatkan. Kesyukuran adalah jaminan dari bertambahnya nikmat, sebagaimana firman Allah, wa iz ta'azzalna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Hadirin yang dimuliakan Allah, semakin kita bersyukur maka nikmat datang dengan deras dan melimpah. Sementara ketika kita tidak ridho dan tidak menerima nikmat yang ada, maka nikmat itu akan pergi dan menjadi petaka. Kesyukuran itu terwujud dengan adanya kesadaran bahwa pemberi nikmat semata-mata adalah Allah Ta'ala. Manusia hanya menjadi kurir dan perantara. Yang mengirimkan semua nikmat adalah Allah. Kesadaran ini dilanjutkan dengan ucapan Alhamdulillah dan membagi nikmat kepada mereka yang memerlukan. Ketika kita berbagi kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita sendiri sebelum sampai kepada orang lain. Di hari Idul Fitri ini kita dapat menyaksikan sendiri betapa banyak saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan. Kita bisa menyaksikan sendiri banyak anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu, tinggal mati oleh kedua orang tuanya akibat sakit maupun pandemi COVID-19 atau yang lainnya. Putaran roda kehidupan mereka seakan-akan berhenti sebab tulang punggung ekonomi keluarga tiba-tiba pergi. Padahal dulu ayah dan ibu mereka adalah orang yang sangat baik, ringan tangan dan suka membantu sesama. Dan mungkin masih ada hubungan persahabatan dan ikatan keluarga dengan kita. Siapa yang akan peduli kepada anak-anak ini? Apakah kita tega membiarkan mereka hidup terlantar dan terlunta-lunta? Masihkah kita menutup mata dan cuek dengan kesulitan anak-anak yatim? Masihkah kita hidup boros dan berlebihan di saat banyak sanak saudara yang memerlukan uluran tangan? Sungguh, secara agama dan sosial kita akan diminta pertanggungjawaban. Baginda Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'un illa dzanbi." Tidak beriman salah seorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari. Mari di hari yang mulia ini setiap kita bertanggung jawab, jangan sampai ada yang kekurangan dan kelaparan. Mereka pun berhak untuk merasakan kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan. Kita perlu melapangkan hati untuk memberi dan berbagi. Baginda Rasulullah SAW telah memberikan jaminan, walillahi fi aunil abdi maka anal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keagungan pribadi Rasulullah terhadap anak yatim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya saat Nabi keluar menunaikan sholat hari raya, sedang anak-anak ketika itu asyik bermain riang gembira, memakai baju baru, sandal baru. Di antara anak-anak yang sedang bergembira ria, terdapat seorang anak yang duduk di hadapan anak-anak yang sedang bermain itu, memakai pakaian bekas dan lusuh sambil menangis. Lalu baginda Nabi menghampiri anak tersebut dan berkata kepada anak yang sedang bersedih itu, "Wahai anak kecil, mengapa engkau menangis dan tidak bermain-main bersama dengan mereka?" Sang anak tidak tahu kalau yang bertanya adalah baginda Rasul. Kemudian anak tersebut menjawab sambil terisak-isak, "Wahai orang tua, ayah saya telah gugur sebagai syuhada dalam peperangan di hadapan Rasulullah. Sedang ibu saya kawin lagi dan makan harta peninggalan orang tua saya. Sedang suaminya, ayah tiri saya, mengusir saya dari rumah saya sendiri. Maka saya tidak punya makanan, tidak punya minuman, dan tidak punya pakaian, dan tidak punya rumah. Dan tatkala saya melihat teman-teman sebaya saya pada pagi hari ini bergembira ria dan semuanya mempunyai ayah, maka saya teringat musibah yang menimpa ayah saya. Oleh karena itu saya menangis."
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang anak itu dengan tangannya seraya berkata, "Wahai anak kecil, maukah engkau menganggap aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu?" Anak tersebut menjawab, "Mengapa saya tidak mau ya Rasulullah?" Maka dibawalah sang anak ke rumah Nabi, lalu dipakaikan pakaian bagus, diberi makan hingga kenyang, dan dihiasi dengan harum-haruman. Maka anak kecil tersebut keluar tertawa riang gembira, sehingga anak-anak lain menjadi heran. Itulah keagungan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tujuan ketiga yang ingin dicapai melalui ibadah puasa ini adalah la'allakum yarshudun, agar menjadi orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas sesungguhnya? Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, sehingga ia mampu melihat dan mencintai kebenaran, mampu mengenali keburukan dan membenci kemaksiatan. Orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengenali bahwa yang benar adalah benar, lalu mereka mengikutinya, dan mampu memahami bahwa yang batil adalah batil, dan mereka mampu menghindarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Al-birru husnul khuluqi wa ismu ma haka fi nafsika wa qarita an yattali'a alaihin nas." Kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas terdetik dalam dadamu, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mampu membedakan mana milik pribadi, mana milik rakyat, mana harta yang halal, mana harta yang haram. Mereka tidak menggunakan apa yang bukan miliknya dengan sembarangan. Mereka tidak menyalahgunakan amanah dan kepercayaan orang lain untuk kepentingan pribadi dan golongan, atau hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hati mereka. Masih ada rasa takut melakukan pelanggaran dan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang penuh kemenangan ini, mari kita mohon ampun kepada Allah. Kita saling bermaaf-maafan dan saling bersalam-salaman dengan penuh ketulusan. Kita hapuskan segala kebencian, kita punahkan segala dendam dan angkara murka. Kita songsong kehidupan baru dalam tautan persaudaraan dan kebersamaan. Hari ini selesailah segala benci, berakhirlah segala permusuhan, pupuslah semua dendam. Kita bersama saling memaafkan dan menyatukan hati menyambut hari yang fitri. Di sisi lain, jangan sampai luapan kegembiraan Idul Fitri membuat kita lalai dari tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita asyik merayakan hari kemenangan dengan menikmati makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, dan menikmati hiburan sampai lupa sholat, lupa berjamaah, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya merugilah kita. Sebulan kita berjuang habis-habisan menundukkan hawa nafsu, tetapi selesai akibat lalai meninggalkan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa'ulaika humul khashirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, terkait dengan ini, Wahab bin Munabbih rahmatullahi alaihi, Rasulullah SAW telah menceritakan, sesungguhnya Raja Iblis laknatullah berteriak-teriak pada hari raya Idul Fitri, sehingga terdengar oleh para pengikut setianya yang datang mengelilinginya sambil berkata, "Wahai junjungan kami,
siapakah yang membuat baginda murka? Maka sungguh akan kami hancurkan dia. Iblis berkata, tidak ada sesuatu, wahai bala tentaraku. Akan tetapi Allah Ta'ala pada hari ini telah mengampuni umat ini. Maka kamu semua aku perintahkan untuk menyibukkan umat ini dengan segala macam yang lezat-lezat, dengan syahwat dan dengan minuman arak, sehingga Allah murka kepada mereka. Riwayat tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bahwa ada bahaya yang selalu mengintai orang-orang yang merayakan Idul Fitri, yakni iblis. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati terhadap iblis dan bala tentaranya. Semoga Allah melindungi kita semua dari perangkap iblis. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ya ayyuhal hadirun jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa jari bainana wa bainahum bil khair wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari Idul Fitri yang penuh berkah ini, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang selalu mendoakan kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Jadikanlah keimanan itu mekar indah dalam hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami orang-orang yang cerdas yang mengikuti jalan kebenaran. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah kami dan negeri kami dari berbagai bencana. Selamatkanlah kami dan negeri kami dari bahaya COVID-19. Selamatkanlah ya Allah negeri kami dari perpecahan dan pertikaian. Lindungilah setiap langkah dan aktivitas kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi perlindungan. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah ibadah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah infak dan sedekah kami, terimalah bacaan-bacaan Al-Quran kami, terimalah semua amal ibadah kami selama puasa Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak yang soleh-soleh. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana zalamna anfusana wa
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum wa la'in tadhakkaru wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.